بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita di episode yang ke-11, ya, berkenaan dengan surat Al-Ahzab yang terdiri dari 73 ayat yang termasuk surat Madaniyah, yang kan surat ke-33 dari urutan mushaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita ambil ayat eh, yang ke-53, 54, 55 dan 56, 57 dan 58. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengambil sampai ayat ke 58. 53 sampai 58, ya, sekitar 5 ayat. Baik, sebelum kita eh, mulai, kita tilawah dulu untuk ayat-ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di ayat yang ke-53 ini, yang sebenarnya sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu, kita ulangi lagi karena ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Tentang adab kepada Nabi, yaitu adab ketika kita diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat diundang oleh Nabi menuju rumah beliau, bagaimana adabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu itu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu itu diizinkan, yaitu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Walakin idza du'itum fadkhulu wa fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits. Melainkan jika kalian itu diundang, ya, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Karena apa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Dan uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbuatan kamu itu, ya, yang perpanjang percakapan itu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi itu pemalu untuk menyuruh kamu itu keluar, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu untuk menerangkan yang benar. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan pada mereka, yaitu istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Karena apa? Karena cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Dan tidak boleh kamu itu menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula boleh bagimu untuk mengawini istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya sesudah ia wafat, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar orang-orang beriman menjaga adab, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya. Allah melarang mereka untuk masuk ke dalam rumah Nabi kecuali setelah mendapatkan izin dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tentang asbabun nuzul tentang ayat ini berkaitan dengan ketika Nabi mengundang para sahabatnya untuk datang ke walimahnya beliau setelah menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa kaum mukminin, mereka menunggu-nunggu waktu makan Nabi. Ya. Lalu mereka masuk menemui beliau setelah makanan, uh, mereka menunggu sampai dari makanan itu dimulai masak sampai makanan itu masak, itu waktu yang sangat lumayan lama. Ternyata setelah mereka makan, mereka tidak keluar, dan ini mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun ayat ini. Bahkan disebutkan di beberapa ayat tafsir, sampai mereka mengobrol sampai Zainab itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan dirinya ke arah tembok. Karena apa? Karena memang kondisi rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak luas. Disebutkan juga bahwasanya Nabi itu keluar rumah dengan harapan apa? Agar mereka menghentikan majlis mereka. Namun tetap saja masih ada yang tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya turun ayat ini. Al-Imam Tahir bin Ashur menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Namun puncaknya terjadi pada walimah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab, sehingga turunlah ayat ini. La tadkhulu buyutan Nabi. Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan
rumah-rumah tersebut kepada Nabi. Sedangkan kalau kita lihat ayat yang ke-34, Allah berfirman, "Wadkurna ma yutla fi buyutikunna." Ya, menyandarkan rumah itu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama. Rumah itu sebenarnya milik Nabi atau milik istri-istri beliau. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya rumah tersebut itu milik istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalil dengan sebuah hadis bahwasanya Nabi tidaklah meninggalkan warisan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna shadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi setelah Nabi meninggal, rumah tersebut tetap ditinggali oleh istri-istri beliau. Yang menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah milik istri beliau. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya itu rumah Nabi. Ya. Sedangkan penyandaran terhadap istri-istri Nabi maksudnya adalah tempat tinggal mereka tinggal dan bukan dimaksudkan itu milik mereka. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dan merupakan pendapat yang lebih kuat karena memang asalnya rumah tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan istri beliau tinggal di rumah-rumah tersebut karena mereka masih punya hak sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka meninggal dunia atau tidak dibutuhkan lagi, maka rumah tersebut tidak diwariskan kepada siapapun, tetapi dikembalikan kepada kaum muslimin sebagai tempat yang sekarang sebagai perluasan Masjid Nabawi. Ya, hal ini memperjelas bahwasanya rumah tersebut adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disedekahkan kepada kaum muslimin setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Illa ayyudzana lakum ila ta'ami. Kalau kita lihat secara bahasa, seharusnya menggunakan illa ayyudzana lakum fi ta'ami. Namun di sini Allah menggunakan ila. Yang ini termasuk uslub tadmin. Sehingga makna ayatnya illa an tud'au ila ta'am. Kecuali jika kalian diundang untuk makan. Ini menurut sisi bahasa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya makanan yang ada di walimah merupakan hak milik tuan rumah, bukan milik tamu yang diundang. Oleh karenanya tidak diperkenankan untuk membawa makan tersebut kecuali dengan izin pemilik rumah. Dalam ayat ini juga Allah memberitakan orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan atau mengundang mereka untuk makan. Tanpa terburu-buru mereka datang ya, dengan alasan menunggu masakan matang. Nah, ini kan mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberatkan istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena terlalu lama mereka berada di dalam rumah. Intinya bahwa kaum mukminin dilarang masuk ke rumah Nabi kecuali dengan dua syarat. Yang pertama diizinkan masuk. Yang kedua duduk di sana sebatas keperluannya saja. Dan sebenarnya ini adab ya yang umum dalam kegiatan kita sehari-hari yang bisa kita terapkan ketika kita bertamu kepada orang lain. Dan jika telah selesai urusan kegiatan kita di sana, maka hendaklah kita keluar supaya yang tuan rumah itu bisa melakukan kegiatan yang lain tanpa terganggu dengan adanya tamu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu minta suatu keperluan kepada istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini khusus bagi istri-istri Nabi. Ya. Yaitu ketika kaum muslimin hendak berbicara dengan beliau, dengan istri Nabi, bertanya atau minta fatwa atau perlu sesuatu, maka hendaknya dilakukan di belakang uh, tirai, di belakang tabir. Oleh karenanya, ketika Aisyah radhiyallahu anha dibawa untuk mengendarai unta, beliau tidak langsung menaikainya, namun beliau dibawa di atas keranda yang tertutup. Ya. Karena ini diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menjaga hati para sahabat dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini juga bisa dijadikan dalil bahwasanya boleh seorang laki itu berbicara dengan wanita, tapi ya berbicara dengan wanita yang bukan ahram, tapi pembicaraan tersebut
ketika pembicaraan yang wajar dan tidak berlama-lama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan adharu liqulubikum wa qulubihim. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Ya, cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dari sini kita tahu bahwasanya terkadang jika seorang laki-laki itu berbincang dengan seorang wanita, maka bisa jadi eh, salah satu dari mereka terkotori hatinya, terfitnah, atau bisa jadi kedua-duanya terfitnah. Oleh karena itu, hendaknya jangan bermudah-mudahan dalam berbicara kepada yang bukan mahramnya supaya hati kita itu tidak terkotori dan ternodai dengan hasutan syaitan untuk memperluas pembicaraan kepada pembicaraan yang tidak perlu atau mungkin pembicaraan yang di luar daripada konteks yang diperbolehkan. Kemudian Allah lanjutkan wa makana lakum an tu'dzu Rasulullah, dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah, termasuk menyakiti yaitu menikahi istri beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala larang wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dzalikum kana indallahi azima. Jangan kamu menikahi istri Nabi selama-lamanya walaupun beliau telah wafat. Bahkan Allah sebutkan perbuatan beliau adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahwasanya kaum mukminin tidak pantas ya untuk menikahi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak berbolehkan, tidak boleh menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataan, perbuatan, termasuk di dalamnya adalah menikahi istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah wafat. Karena ini termasuk bagian dari menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dengannya kita mengetahui bahwasanya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kedudukan dihormati, diagungkan, dimuliakan. Bahkan menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau itu termasuk dianggap menodai kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak halal menikahi istri Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun setelah beliau wafat, karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya kaum kaum mukminin. Di ayat yang ke-54, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah memperingatkan kita semua dalam segala kondisi bahwasanya walaupun mereka menyembunyikan sesuatu atau menampakkan baik niatan, ucapan, perbuatan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita tampakkan atau kita sembunyikan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Oleh karenanya ini sebagai cambuk bagi kita untuk selalu muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani-berani untuk bermaksiat walaupun maksiat itu kita sembunyikan. Karena apa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang 55 eh, akan bercerita tentang orang yang diperkenankan untuk eh, apa namanya? Berbicara kepada orang yang bukan mahramnya di, di tidak di balik tabir. Ya, ketika kita sebutkan tadi di ayat yang sebelumnya untuk berbicara kepada istri Nabi atau orang yang bukan mahram berbicara di balik tabir. Nah, di sini terjadi pengecualian. Apa itu? La junah alaihinna fi abaihinna. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi ya, untuk berjumpa tanpa tabir. Dengan siapa? Dengan bapak-bapak mereka. Fi abaihinna. Wala abnaihinna. Anak-anak laki mereka. Wala ikhwanihinna. Dan saudara laki-laki mereka. Wala abnai ikhwanihinna. Wala abnai akhwanihinna.
Termasuk juga yang diperbolehkan anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka au wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun. Ya. Boleh juga eh, pada perempuan yang beriman dan juga hamba sahaya yang mereka miliki. Wattaqinallah dan bertakwalah kamu kepada Allah wa istri-istri Nabi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguh Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi setelah Allah menjelaskan secara umum ya bahwasanya istri Nabi tidak boleh ditanya tentang suatu kecuali dari balik tabir dan ini redaksinya umum ya bagi setiap orang. Kemudian Allah mengecualikan di sini yaitu para mahram. Ya, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi dalam berinteraksi tidak menggunakan tirai pembatas dari mereka yaitu kepada para mahram. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat ini itu tidak menyertakan paman, paman dari bapak atau paman dari ibu. Ini tidak eh, termasuk disebutkan di dalam ayat ini. Di antara sebabnya disebutkan para ulama, yang pertama bahwasanya jika wanita eh, itu tidak perlu berhijab di hadapan saudara-saudara kandung atau sepersusuan, maka bolehnya mereka tidak berhijab dari mereka, dari paman ya, dari bapak atau ibu, tentu lebih utama. Karena apa? Karena paman itu kedudukannya hampir sama seperti kedudukan ayah mereka. Jadi tanpa disebutkan pun telah tampak bahwasanya ketika eh, apa namanya saudara-saudara kandung saja boleh, ya. Apatah lagi Pak, paman tentunya ini lebih boleh. Alasan kedua, eh, ada yang menjelaskan bahwasanya paman-paman itu eh, pada ayat tersebut tidak disebutkan dikarenakan mereka punya anak laki-laki, ya kan? Dan misalnya mereka punya anak laki-laki dan anak laki-laki ini bukanlah mahram bagi keponakan perempuannya. Maka apa dikhawatirkan apabila sang paman tersebut bercerita tentang keponakannya yang perempuan kepada anak laki-lakinya. Wallahu a'lam. Ini adalah ya ijtihad para ulama. Adapun firman Allah wala nisaihinna wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhum. Dan tidak pula perempuan-perempuan mereka. Sebagian berpendapat bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berhijab dari perempuan-perempuan mereka, yaitu mereka yang sejenis dan seagama. Jadi konteksnya ini menafikan wanita-wanita kafir. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya maksud ayat ini sesama jenis wanita, baik dia kafir maupun mukmin. Kafir maupun mukmin. Jadi diperkenankan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, karena apa? Karena memang seorang perempuan itu tidak perlu berhijab kepada perempuan yang lain ketika mereka berkumpul khusus perempuan. Ya. Baik itu mukmin ataupun kafir. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian juga kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Ya. Selama hamba sahaya itu berada di kepemilikannya. Kemudian di ayat yang 56 ini kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ternyata Allah dan juga malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menjelaskan tentang ketinggian derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dari Allah dan para malaikat itu bersalawat adalah
Allah itu memujinya. Memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah, yang paling tinggi kedudukannya. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk uh, apa namanya? Bukti tentang kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, yang menjelaskan bahwasanya di antara konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah SAW yaitu dengan bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena begitu besar jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Bahkan jasanya lebih besar daripada jasa orang tua kita kepada kita. Bahkan keimanan seorang itu tidak dikatakan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri, bahkan dari manusia seluruhnya ada di muka bumi ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ya. Di antara sebab seorang mencintai orang lain mungkin karena jasanya. Dan jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada jasa orang manapun kepada kita sekalian. Sehingga dengan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa merasakan manisnya iman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela di saat cimaki, ya, dikatakan sihir, penyihir, dikatakan pendusta, bahkan yang terakhir beliau diusir ya dari kampung halamannya, diusir dari kampung halamannya, sampai beliau berhijrah ke Madinah. Yang kemudian setelah berhijrah beliau berdakwah sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh beliau yang mulia dari jasadnya. Ya, dengan seluruh yang beliau punya. Maka pantas kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa beliau dakwah Islam ini tersebar ke seluruh penjuru negeri. Yang membuat kita yang sekarang ini bisa merasakan manisnya iman berdasarkan dakwah yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau. Para malaikat yang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk bersolat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena jasa beliau sallallahu sangat sangat besar. Dan juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita bersolawat, ya, manfaatnya itu kembali kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi biha asyr." Sesungguhnya orang yang bersolat atasku dengan satu salawat, insya Allah akan bersalawat atasnya dengannya 10 kali. Ya. Dengan 10 kali. Inilah pentingnya kita bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya makna salam di sini sallu alaihi wasallimu taslima, ya, yang dia adalah maf'ul mutlaq, yang maksudnya adalah penekanan untuk kita bersalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salam yang sebenar-benarnya salam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Apa faedahnya? Faedah yang beliau rahimahullah sebutkan bahwasanya makna salam adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan kepada orang yang kita salam. Jadi salam adalah doa.
Dan salam juga merupakan tahiyatnya kaum muslimin dan tahiyatnya ahli surga. Oleh karenanya di dalam salam ada syiar kaum muslimin di sana yang banyak ya kaum muslimin mereka eh, mencoba untuk membuat salam untuk kalangan mereka. Namun faktanya ternyata salamnya orang Islam itu lebih utama daripada salamnya mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salam ini bisa menumbuhkan kasih sayang sama kaum muslimin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsu salam bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian itu saling menyayangi. Maukah aku kasih tahu atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi. Rasulullah sebutkan, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga ketika salam ini tersebar, maka menyebabkan sesama kaum muslimin saling menyayangi. Yang kemudian dengannya bisa membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Ayat yang ke-57, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan menyediakan baginya siksa yang menyedihkan. Yang dimaksud laknat di sini adalah at-tardu min rahmatillah. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ditujukan kepada orang-orang yang mengganggu Allah, mengganggu Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari mengganggu Allah seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, bahasanya Rasulullah bersabda, "Qala Allah Azza wa Jal yu'dhini ibnu Adam." Anak Adam itu telah menyakitiku. Ya subud dahra wa ana dahru uqallibu laila wa nahar. Dia itu suka mencela waktu, mencela masa. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu suka masa. Uqallibu laila wa nahar. Akulah yang menggilir siang dan malam. Jadi ketika kita membenci atau apa namanya eh, menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan menghina waktu, menghina masa, seperti juga menghina hujan, menghina angin, menghina cuaca. Ya. Pada hakikatnya yang dia hina adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan ini, mengatur mereka. Ya. Dan semua ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau caci hujan, engkau caci angin dengan cacian yang tidak layak, maka pada hakikatnya engkau telah mencaci Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur mereka. Di antara bentuk menyakiti Allah yaitu menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Sebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urahu qala Allah taala yashtimuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yashtimuni ay yashtimani wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lahu. Ama syatmuhu fa qawluhu inna li waladan wa ama takdzibuhu fa qawluhu laysa yu'iduni kama bada'ani." Anak Adam itu mencaciku, padahal tidak pantas dia mencaciku. Dia juga mendustakanku, padahal tidak patut bagi. Caciannya kepadaku yaitu ucapannya yang mengatakan bahwasanya aku punya anak. Dan pendustaannya adalah ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang dapat mengembalikan mereka setelah mereka itu meninggal dunia, setelah
jasadnya itu hancur dimakan tanah sebagaimana awal penciptaan. Dan ini adalah bentuk daripada menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya kita menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Mengatakan Allah itu mempunyai anak atau kita mencaci masa, ini pada hakikatnya termasuk daripada mengganggu Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seperti yang dilakukan oleh orang kaum musyrikin. Mereka mengatakan Rasulullah pendusta, penyihir, orang gila, dukun, orang yang keluar dari agama nenek moyang dan macam-macam. Bahkan mereka menyakiti Rasulullah dengan kepada fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, meletakkan jeruan unta di pundak beliau sedangkan beliau sedang sholat. Ya, bahkan mencaci maki beliau, ya, menyakiti beliau dan dan segala macamnya. Bahkan mungkin menuduh uh, keluarga beliau, istri beliau dengan zina dan segala macam. Ini termasuk bentuk dari gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina yu'dzuna al-mu'minat walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang yang nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dengan apapun, dengan bentuk apapun, ini adalah bentuk kejahatan. Bahkan Allah ancam mereka dengan balasan yang setimpal nanti di hari hari kiamat. Mungkin di dunia mereka bisa aman-aman saja. Nanti di hari kiamat mereka tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang kaum muslimin itu lemah. Ada yang lemah ketika dihina, dicaci, bahkan disakiti ketika mereka berpegang teguh dengan agama. Mereka tidak bisa balas. Tenang saja. Mereka yang menyakiti uh, kaum muslimin, maka mereka akan memikul dosa. Yang dosa itu bisa menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Oleh karenanya kita harus merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita tidak bisa membalasnya nanti, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang setimpal dari apa yang mereka perbuat kepada kaum kaum muslimin. Dan kita menemukan sangat banyak sekali, bahkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat itu disakiti baik dengan perkataan, bahkan fisiknya mereka disiksa, ya. Dikatakan hal-hal yang tidak pantas, ya. Bahkan ada yang dibunuh, ya, setelah disiksa. Dan itu berlanjut pada zaman zaman sekarang ini. Kita mendapatkan eh, perkataan yang tidak layak atau disebut dengan hal-hal yang tidak tidak pernah itu kita lakukan, dituduh dengan segala macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas apa yang mereka perbuat kepada kaum kaum muslimin. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ayat yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ikhwan sekalian yang menjadikan kita mengetahui akan adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian adab kepada istri-istri beliau, ya, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita bersolawat, kita telah menerapkan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan kita mendapatkan pahala dan manfaatnya kembali kepada kita dari salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita dilarang untuk eh, menyakiti Allah dan Rasulnya dengan berkata atau berbuat dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak perkenankan. Dan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Ketika mungkin kita di dunia tidak bisa eh, balas dendam gitu ya, atau bisa eh, melakukan apa yang seperti mereka lakukan kepada kita, maka tenang saja, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga sekalian. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.